Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Dian Infantri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada unit kerja saya SMP Negeri 10 Probolinggo dengan materi pola lantai pada tari tradisional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan juga mendapat keberkahan. Silahkan dipimpin doa ketua kelas. Selanjutnya kita berdoa terlebih sebelum memulai pembelajaran. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bayu mau bertanya dulu siapa yang tidak masuk. Silahkan. Renata sedang ada kepentingan keluarga. Yang lainnya bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita yel dulu yuk supaya lebih semangat lagi belajarnya karena di cuaca yang panas hari ini dan juga sudah siang, kita harus lebih semangat lagi dengan yel-yel seni budaya. Seni budaya cerdas, inovatif, berbudaya. Hari ini kita akan belajar tentang seni tari tradisional. Nah, kenapa kita harus belajar seni tari tradisional? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus belajar seni tari tradisional? Manfaatnya itu apa? Coba. Melestarikan budaya kita. Melestarikan budaya kita. Benar apa salah? Benar. Oke, semuanya setuju ya? Setuju. Oke, kalau setuju berarti kita harus belajar dengan semangat lagi agar kita bisa melestarikan budaya kita, bisa mengembangkan lagi bagaimana budaya kita hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Ayu mau menyampaikan dulu tentang KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari dan juga tujuannya. Di sini ada KD atau kompetensi dasar, yaitu memahami penerapan pola lantai dan unsur pendukung gerak tari tradisional. Ada dua nih, ada pola lantai dan juga ada unsur pendukung tarinya. Tapi hari ini yang kita fokuskan ada pada pola lantai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita baca bersama-sama. Yang pertama, mengidentifikasi tradisional. Kemudian, mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional, tata rias, tata busana, tata panggung, properti. Yang ketiga, menguraikan pola lantai pada tari remo. Yang keempat, menguraikan unsur pendukung tari, tata rias, tata busana, tata panggung, properti pada tari remo. kemudian yang terakhir, memperagakan tari remo berdasarkan pola lantai dengan unsur pendukung tari. oke, terima kasih sudah dibacakan. Nah, dari kelima tujuan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini, yang kita fokuskan adalah hanya di nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar tentang apa itu pola lantai, bagaimana itu pola lantai pada tari tradisional, penerapannya seperti apa. Untuk yang terakhir, memperagakan tari remo dengan pola lantainya, itu akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran kita pada seni tari ini adalah bagaimana kalian memperagakan tari remo berdasarkan unsur pendukung tari dan juga pola lantainya. Nah, kira-kira masih ingat tidak ya
pembelajaran kita di kelas 7 tentang seni tari itu apa saja? Yang pertama, siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Pengertian tari sama pola lantai. Pengertian tari dan pola lantai. Yang kedua, ada yang mau menyampaikan lagi? Silahkan Mas Hanif. Tentang ruang umum dan ruang pribadi. Ruang umum dan juga ruang pribadi. Nah, ini berkesinambungan nih. Tadi ada yang bilang pola lantai, ada yang bilang juga ruang umum dan juga ruang pribadi. Dari kedua ini sangat berkaitan sekali. Kaitannya di apa? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, Bu Ayu mau tanya lagi, siapa yang pernah melihat tari? Saya Silakan, Mbak Husnul. pernah lihat tari saman dulu Pernah lihat tari saman di mana lihatnya? di handphone. Di handphone. Berarti di handphone sudah banyak tari-tarian tradisional yang bisa kita saksikan ya? Ya, Oke, pintar sekali. Nah, sebelum itu, Bu Ayu mau tanya dulu. Nanti di akhir kegiatan kita pada seni tari ini, apakah kalian bisa dan juga sanggup untuk memperagakan tari dengan unsur pendukung tari dan juga pola lantainya? Yakin bisa? Bisa. Oke, saya sangat senang sekali kalau kalian bisa yakin pada diri kalian sendiri untuk bisa menyampaikan atau memperagakan tari remo ataupun tari-tari tradisional yang akan kita pelajari nanti. Nah, di sini Bu Ayu akan menyampaikan sebuah video. Sebelum itu, kita akan bagi dulu kelompoknya agar lebih fokus lagi dalam mengamati. Nah, kelompok yang akan Bu Ayu bagi ini nanti silahkan langsung berkumpul dengan kelompoknya dan juga bersama-sama mengamati video yang akan Bu Ayu berikan. Kelompok pertama, silakan bangku pertama dan juga kedua. Kelompok kedua, bangku ketiga dan juga keempat. Kelompok tiga ada di belakang kelompok dua. Yang terakhir kelompok empat, bangku dari sisa pembagian kelompok. Oke, dari video yang akan kita saksikan bersama-sama nanti, silahkan diperhatikan dulu. Yang pertama, pola lantainya nanti seperti apa? Ya, kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan, ruang umum dan juga ruang pribadi. Yang kedua, secara visual, secara pakaiannya, secara utuh tarian tersebut itu bagaimana? Yang ketiga, tarian itu berasal dari daerah mana? Ya, jadi clue-nya nanti akan kita lihat di video. Bisa ya? Bisa. Oke, silahkan disaksikan bersama-sama. Tarian ini berjudul Tari Gama Gandrung. Selamat menyaksikan. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nah, dari bahan pengamatan yang sudah kalian dapatkan tadi itu, Bu Ayu mau tanya, dari mana asal tarian ini?
Silakan. Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu bilang ini dari Banyuwangi? Pakaiannya Pakaiannya. Berarti pernah lihat tarian Banyuwangi? dari patung yang ada di Banyuwangi. Oh, dari patung Banyuwangi. Pernah ke Banyuwangi ya? Oke. Betul sekali. Tarian ini, tarian Gama Gandrung itu berasal dari Banyuwangi. Ya. Nah, yang kedua, silahkan disampaikan bagaimana penampilan tarinya berdasarkan pola lantai. Silakan. Menarik, bergerak sana kemari. Menarik, bergerak ke sana kemari. Berarti pola lantainya ada banyak ya? Ada banyak. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Mas Hanif itu ada pola ada ruang umum dan juga ruang pribadi. Ada dua, ada ruang umum, ruang pribadi. Nah, dari penari ini, ruang umumnya itu ada di mana sih? Ya, silakan. Menggunakan ruang umum karena berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Kira-kira di mana ruang umumnya? Apakah ada di belakang? Ada di sekitar sini ya? Ya, ini merupakan ruang umum dari penari Gama Gandrung. Bisa selain di sini, selain di alas ini, kira-kira kalau penari mau melakukan ruang umum selain di ruangan, itu ada di mana ya? Dia bisa menyampaikan? Saya di panggung. Di panggung. Betul sekali. Ruang umum biasanya dilakukan penari itu di panggung ataupun di pendopo. Dimanapun mereka berada, selama mereka itu berpindah tempat, itulah yang dinamakan ruang umum. Nah, ruang umum dan juga ruang pribadi tadi sudah disampaikan bahwa ada pola lantai dan juga ada ruang umum, ruang pribadi. Dari kedua itu saling berkaitan. Ternyata ruang umum dan juga ruang pribadi itu merupakan bagian dari pola lantai. Ya, merupakan bagian dari pola lantai. Sedangkan ketika penari berpindah ruang, itu masuk ke ruang apa? Ruang pribadi atau ruang umum? Ketika berpindah tempat, mereka melakukan ruang umum. Ketika mereka berada di tempatnya masing-masing, mereka melakukan lantai di ruang pribadi. Karena ruang pribadi penari itu ada di penari itu sendiri. Ketika mereka sudah berpindah tempat, berarti mereka melakukan tari itu berada di ruang umum. Nah, ketika berpindah-pindah tempat tadi itulah membentuk suatu pola. Ya, pola itu karena berada di lantai jadi disebut juga pola lantai. Nah, ini beberapa desain pola lantai yang bisa kalian lihat. Ini basic sekali. Ada serong kanan, ada serong kiri, ada lurus, ada segi lima, ada zigzag, dan lain-lain sebagainya. Dari tari Gama Gandrung tadi, apakah ada beberapa pola lantai yang ada di sini? Yang mana? Yang mana? Yang ini? Yang ini? Oh, yang atas. Yang B ya? Ya, tari Gama Gandrung tadi juga menggunakan desain pola lantai ini. Nah, apa sih pola lantai itu? Dari tadi udah nyinggung pola lantai, Bu, pola lantai. Sedangkan kalian sendiri secara definisi, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah pola yang dibentuk oleh penari. Ya, ketika mereka melakukan gerakan dan juga berpindah-pindah tempat, itulah yang dinamakan pola lantai. Pola lantai sendiri itu dibuat untuk apa? Untuk memperindah pertunjukan karya tari. Ketika penari atau pencipta karya tari tidak menggunakan pola lantai atau penarinya itu hanya stay di tempat saja, kira-kira seperti apa? Bagus nggak? Mengapa? Membosankan atau orang
biasa katakan monoton, ya, tidak menarik. Maka dari itu penarinya jalan ke sana, jalan ke sini supaya yang melihat itu lebih tertarik lagi dan tidak bosan. Kalau sudah bosan akhirnya mengantuk. Tapi kalau mereka menggunakan pola lantai yang sangat banyak atau mungkin perpindahannya itu lebih cepat, nah itu membuat penontonnya tidak bosan. Nih, penampilan gerak tari tidak terlepas dari desain garis dan juga desain pola lantai. Seperti apa desain garis, desain pola lantai itu? Ini dia. Desain garis. Ada berapa desain garis di sini? Ada dua. Ada dua desain garis. Yaitu yang pertama ada garis lurus dan juga ada garis lengkung. Pada desain garis lurus memberikan kesan yang sederhana tapi kuat. Ya, tidak ada variasinya, cuman lurus ataupun zigzag. Nah, itu yang disebut desain garis lurus. Sederhana sih, tapi kelihatannya lebih tegas, lebih kuat gitu. Garis-garis mendatar memberikan kesan istirahat. Mendatar itu kesannya istirahat, sedangkan garis-garis yang tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan juga keseimbangan. Garis melingkar atau melengkung memberikan kesan lembut tetapi juga manis, seperti itu. Sedangkan garis menyilang atau diagonal memberikan kesan dinamis atau kuat. Nah, di sini ada jenis-jenis pola lantai. Dari garis-garis tersebut bisa membentuk berbagai macam pola lantai. Di sini ada beberapa jenis pola lantainya. Dari desain garis lurus, ada, ini contohnya ada banyak ya sebenarnya, tapi yang baru cantumkan hanya 3. Silahkan, pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia. Pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antara manusia. Jadi horizontal seperti apa sih? Yang berdiri apa yang tidur? Yang tidur. Karena mereka horizon, nah itu diibaratkan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi makhluk Tuhan sama-sama manusia dengan manusia yang lainnya. Sedangkan garis lurus berbentuk vertikal atau ke atas hubungannya dengan Tuhan, ya, antara manusia dengan Tuhan. Ya, lurus ini vertikal yang berdiri itu antara manusia dengan Tuhannya. Nah, itu berarti garis atau desain pola lantai garis lurus ini maknanya banyak sekali ya ternyata. Kalau kita lihat tari kan supaya bagus aja, ternyata di balik itu banyak maknanya. Supaya apa? Memberikan kesannya apa yang mau disampaikan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Supaya kita tidak hanya tahu keindahannya aja, tapi juga bagaimana sih penyampaiannya, apa yang akan mereka sampaikan pada kita. Sedangkan pengembangan garis lurus pada pola lantai bisa menjadi pola zigzag. Selain itu ada apa lagi? Segitiga, segi 4, segi 5. Semakin banyak manusianya akan menjadi banyak perseginya ya. Nah, sekarang kita ganti ke garis yang lainnya. Di sini ada jenis pola lantai yang kedua, ada garis lengkung. Melengkung, ya namanya juga garis lengkung, pasti akan melengkung. Garis lengkung garis lurus, garis lengkung biasanya pada tarian tradisional hubungan dengan hal magis. Apa itu hal magis? Hal gaib atau hal-hal yang tidak kita lihat dengan kasat mata ya. Dengan keagamaan juga bisa. Banyak digunakan pada tari-tari tradisional. Nah, pola lantai pada tari rakyat biasanya menggunakan campuran dari tadi pola lantai dari garis lurus dan juga garis lengkung. Sedangkan garis lengkung membentuk lingkaran angka 8
dan lain-lain sebagainya itu ada di sebelah sini. Ini. Kira-kira kalau lingkaran kalian pernah lihat tarian apa yang membentuk pola lantai lingkaran? Tari kecak. Yang paling terkenal di Indonesia itu adalah tari kecak. Ya, tari kecak dari mana sih? Dari Bali. Tarian itu merupakan tarian yang menggunakan pola lantai lingkaran. Berarti menggunakan desain apa? Garis lengkung. Nah, ini yang terakhir. Fungsi pola lantai bisa dibacakan? Siapa yang mau membacakan? Silakan. Yang pertama, Memperkuat atau memperjelas gerakan-gerakan dari peranan tertentu. ya. Kedua, Membantu memberikan tekanan atau kekuatan pada suatu kelompok tertentu yang ditampilkan. ya. 3. Menghidupkan karakteristik gerak dari keseluruhan pertunjukan tari. 4. Membentuk komposisi menyesuaikan tari dengan bentuk ruang pertunjukan. 5. Untuk memperindah suatu tarian. Ya, terima kasih sudah membacakan fungsi tari tradisional. Sebenarnya selain ini ada banyak sekali fungsi pola lantai pada tari tradisional. Yang biasa kita ketahui itu ada 5. Di antaranya yang sudah dibacakan tadi itu. Nah, sekarang silahkan kalian menghadap ke kelompoknya. Kalian buka classroom-nya dan juga buku paket seni budaya. Dari classroom itu silakan kalian unduh video, kalian unduh bahan ajar, dan juga LKPD. Selain kalian bisa unduh, Bu Ayu akan juga membagikan LKPD pada kalian semuanya. Satu kelompok akan Bu Ayu berikan 1 LKPD. Silahkan berkelompok dulu. Sebelum itu Bu Ayu akan menyampaikan pada lembar kerja peserta didik ini ada langkah kegiatannya, ada tujuan pembelajarannya, dan juga ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Soal-soal tersebut nanti silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya dengan menggunakan alat peraga. Nanti Bu Ayu akan memberikan pada kalian beberapa alat peraga, yaitu ada panggung dan juga ada wayang. Bukan wayang, tapi wayang. Silahkan nanti kalian coba buat pola lantai menggunakan panggung tersebut. Sekarang Mbak Ayu akan bagi lembar kerjanya dulu. Kita nanti akan baca bersama-sama langkah kegiatannya. Langkah kegiatan, silakan diperhatikan. Yang pertama, masing-masing kelompok mengambil LKPD. Sudah diterima LKPD-nya? Sudah diunduh bahan ajarnya? Videonya? Sudah dibuka classroom berarti ya? Oke. Yang kedua, peserta didik menonton video tari remo pada gawai masing-masing. Videonya karena sudah di-download, silakan nanti kalian saksikan bersama dengan kelompoknya tari remo. Tadi sudah lihat tari gambang gandrung, sekarang kita hibur lagi dan juga mengerjakan bersama-sama menggunakan video tari remo. Yang ketiga, di sini peserta didik membaca literasi tulisan berupa bahan ajar dan buku pegangan atau paket peserta didik. Ya. Kalian punya buku paket yang dibagikan oleh perpustakaan dan juga dapat bahan ajar yang sudah kalian unduh dari classroom. Yang keempat, peserta didik mencari data dan informasi. Data informasi bisa kalian cari di Google, ya, di gawai masing-masing. Kemudian peserta didik mendiskusikan hasil pencarian data. Data yang kalian dapatkan, kalian diskusikan, kalian bahas bersama-sama menggunakan paket yang akan Bu Ayu berikan nanti. Kemudian peserta didik menunjuk perwakilan menjadi penyaji, moderator, makula untuk persiapan presentasi. Setelah itu kalian persiapkan untuk nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang kemudian akan kalian presentasikan atau kalian komunikasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa ya? Aduh, kalau masih
Kita yel dulu supaya nggak lemes lagi. Ya, seni budaya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Bu Ayu bagikan dulu. Silahkan. Sama-sama. Ya, ini wayangnya. Ini kok Mbak. Sudah siap berdiskusi? Oke, Bu Ayu beri waktu kalian mengerjakan ini selama 30 menit. Silahkan dimulai diskusinya. Waktunya sudah habis. Silahkan kelompok yang akan mempresentasikan. Pertama adalah kelompok 1. Silahkan kelompok 1 mempresentasikan nomor 1 dan juga nomor 2. Silahkan berdiri. Dibacakan. Perkenalkan, nama saya Alman Adriana Kaputra. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik. 1. Sebutkan macam-macam pola lantai pada tari tradisional: horizontal, vertikal, melengkung, lingkaran, dan zigzag. 2. Jelaskan fungsi pola lantai pada tari remo, membuat tarian menjadi lebih dinamis dan membuat tarian terlihat kuat dan jelas. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, tinggal nomor 3 dan juga nomor 4. Nomor 3 dan juga nomor 4 akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Humaira nomor absen 17. Saya Rita Devina Babil nomor absen 33. Saya Rani Dwi Anggaini absen 27. Saya Wayan Hanif Putra Pratama nomor absen 32. Kami akan melanjutkan soal yang tadi. Nomor 3, uraikan 5 pola lantai yang terdapat pada video tari remo. 1. Zigzag. 2. Segi 5. 3. Diagonal. 4. Garis lurus. 5. Lengkung. Nomor 4, kelompok penari. Kami akan mempresentasikan pola lantai. Penari T berada di sebelah kiri penari E. Penari C dan E berada di antara belakang penari D. Penari A dan B berada di belakang penari C dan E. Nomor 5, susunlah satu pola lantai dengan jumlah 7 penari. Baiklah, pola yang kami buat adalah pola segitiga dengan jumlah 7 orang penari. Membentuk huruf V, kemudian Lingkaran. lingkaran. Kalau lingkaran membentuk huruf apa? Oh. Kemudian Segi 5. segi 5. Kalau penarinya ada 5, kalau penarinya ada 6. 6. Banyak ya? Ya, kalau penarinya lebih banyak lagi, ya kita tambah lagi. Nah, akhirnya akan membentuk apa? Lingkaran karena terlalu banyak sudutnya. Seperti itu. Berarti semuanya sudah mengerti ya tentang pola lantai? Sudah paham? Sudah paham. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya.
Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian pelajari, ada yang bisa menyampaikan pada Wahyu? Silakan. Pengetahuan baru tentang pola lantai dan bentuk-bentuk pola lantai. Ternyata Pengetahuan pola baru. lantai bisa dikreasikan dengan penyesuaian gerak dan juga jumlah penari. Oke, jadi tentang pola lantai. Berarti kalian sebelum kita belajar ini hanya tahu pola lantai dasar saja? Ya, ternyata pola lantai itu ada banyak sekali. Semakin banyak penarinya, semakin banyak kreasinya. Pola lantainya ada banyak yang bisa kita buat. Banyak yang bisa kita kreasikan. Tergantung dari apa tadi? Jumlah penari dan juga apa? Kreativitas. Siapa yang membuat? Penata tari. Oke, yang lainnya ada yang mau menyampaikan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, Bu Ayu mau memberikan reward, penghargaan. Penghargaan untuk apa? Penghargaan untuk siswa yang aktif bertanya, siswa yang aktif memberikan komentar, dan juga kelompok yang aktif dalam diskusi hari ini. Kelompok mana kira-kira ya? Kelompok 4. Jadi tepuk tangan untuk kelompok saya. Untuk siswa yang sangat aktif hari ini, bukan berarti yang lainnya nggak aktif, yang lainnya aktif, semuanya aktif. Untuk siswa yang aktif hari ini jatuh kepada aktif. Wah, ternyata keren-keren ya kelompok 8G, kelas 8G ini semuanya keren. Anaknya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Bu Ayu bersyukur sekali bisa masuk ke kelas ini, bisa menyampaikan materi baru kepada kalian. Ternyata kalian cepat sekali menyerap informasi. Selain itu, kalian juga bisa memperagakan pola lantai dengan market yang sudah kalian pegang di kelompoknya masing-masing. Untuk rewardnya, nanti mendapatkan hadiah khusus dari Bu Ayu, silahkan temui saya di luar kelas ini. Untuk kelompok yang lain, jangan berkecil hati. Semua akan mendapatkan gilirannya. Kita harus saling berkompetisi dalam hal belajar. Bisa ya? Oke. Sebelum ditutup, ada satu lagi yang mau saya sampaikan, yaitu agenda kita di pertemuan berikutnya. Apa yang mau kita lakukan di pertemuan berikutnya? Seperti yang Bu Ayu sudah sampaikan tadi, yaitu di tujuan nomor 5. Apa itu tujuan nomor 5? Memperagakan tari remo berdasarkan apa? Pola lantai dan juga unsur pendukung tarinya. Maka dari itu, silahkan nanti di rumah kalian persiapkan menonton pola lantai yang ada pada tari remo. Kemudian minggu depan silahkan kalian pakai baju olahraga untuk kita bisa praktek agar lebih leluasa bergeraknya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita jalan-jalan dulu supaya lebih semangat lagi. Seni budaya, kreatif, inovasi, berbudaya. Terima kasih sudah menjadi anak yang baik, sudah menjadi anak yang aktif hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.